Halo, apa kabar? Semoga kalian semua sedang dalam keadaan sehat. Amin. Ya, seperti biasa kondisinya di luar tidak kondusif. Ya, balik lagi. Saya kali ini ingin bahas soal produk apa aja ya yang saya pakai. Cuma dari petunjuk penggunaannya aja. Lihat sebanyak ini. Aduh. Yang biasanya banyak dibuang bersama dus-dusnya, kardusnya, ya istilahnya barang enggak penting saya simpen. Ya, nih, barang yang biasanya dibuang orang-orang yang bikin gregetan sebenarnya kalau manual dibuang. Padahal kan ada aja yang sesuatu yang sepele bisa temukan di sini. Sepele doang. Saya itu terbantu kalau ada manualnya, nggak harus cari kemana-mana. Kita pertama dari sini dulu. Kalau ada yang belum ngerti ya ke websitenya atau ke CS-nya baru gitu. Tapi kalau awal-awal di sini dulu, mulainya dari sini. Gimana cara mengaturnya, gimana ini dan itu, perawatan dan segala macam, pokoknya di sini semua harusnya. Sederhananya di sini. Untuk lebih lengkapnya ya di website tentu saja. Aduh, capek. Sebenarnya tadi saya nggak maksud pamer, cuma emang produk yang saya punya ini emang ada. Bila kalian lihat sini, yang webcam ini salah satunya, di laptop yang pakai di pen display di bawah saya, di bawah meja ini, masuk penanya. Phone saya di sini tuh. Nah, jadi ya begitu. Sesuai dengan kebutuhan saya dan saya simpan aja karena bisa jadi dibutuhkan. Terlepas produknya apa sebenarnya. Nah, sebuah ini ya benar saat video ini dibuat ya. Video ini dibuat benar. Produk yang saya punya ini benar. Jadi bisa aja saya ganti device kit saya, perangkatnya misalnya laptop saya udah upgrade diganti, atau mungkin ada nambah sesuatu misalnya mikrofon, kamera dan lainnya, nggak tahu. Yang jelas itu. Nah, emang ada beberapa produk saya yang saya beli tapi saya titipkan ke yang lain, keluarga saya yang lain, maksudnya anggota yang lain. Jadi ini belum termasuk yang pemberian orang lain ya, entah itu barang ya diberikan. Pokoknya ini yang saya beli tapi ya nggak semuanya saya atas nama saya. Yang atas nama saya cuma charger yang saya beli ini. Ya meskipun kabel yang lama sih nggak apa-apa, cuma kabel yang lama udah begitu, chargernya masih aman. Tapi kebetulan kan ada Type C to Type C, ya beli aja. Nanti lah kita jelasin. Di stroke-nya ada nanti. Kalau misalnya nih ponsel saya dah, nah ini WA lagi. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya itu sebenarnya atas nama ayah saya, karena kali itu masih belum bisa saya beli. Jadi ayah saya yang kasih duit ke penjualnya, ya uangnya, tapi itu uang saya sebenarnya. Nah, kalau misal contoh lainnya deh, laptop, webcam ini, pen display yang di bawah, oh ya sama thermal paste, udah ada laptop sini. Nah, itu sebenarnya atas nama tante saya. Jadi saya titip ke tante saya, ya udah segala urusannya tante saya, tapi ya yang bayar saya tetap. Sudah pasti. Nah, tapi jadi urusan garansi sih agak membingungkan karena atas namanya bukan saya sendiri. Jadi entah tante saya atau ayah saya, makanya tapi kalau untuk ponsel ini udah nggak ada garansinya, setahun doang. Wajar karena ini 2022 Maret 6 Maret, karena di sini ada stroke-nya. Sebentar aja ya, stroke-nya sendiri ya 6 Maret lah, sekitar 6, kurang nggak jelas, kurang jelas lah, 6 tanggal 6 atau 6 lah, 5 atau 6, soalnya kurang jelas. Nah, ini yang charger saya, stroke-nya tanggal 24 Februari, itu atas nama saya, dan yang saya bayar saya sendiri, maksudnya saya kasih uangnya. Ya itu contohnya, makanya ada beberapa stok yang saya simpan ya, invoice gitulah, atau bukti pembayaran saya simpan juga.
karena ya dia tahu pada saat itu harga saya beli berapa. Nah, baik lagi ya, seperti yang kalian tahu yang tadi dilihat di sini aja udah kelihatan. Itu saya banyak kan tuh produk resmi Indonesia ya. Oke. Produk resmi yang saya maksud di sini ya, bisa jadi entah yang dijual oleh yang bisa jual, diimpor, didistribusikan, bahkan diproduksi oleh perwakilan merek, distributor, atau mungkin impor ya importir gitu, yang terkemuka di Indonesia gitu. Jadi ya misalnya ada beberapa produk di sini ya gitu, nggak semua perusahaan tuh punya ya perwakilan merek di sini. Jadi solusinya apa ya, mereka menyerahkan segalanya ya ke distributor atau importir terdaftar gitu yang bekerja sama dengan merek tersebut. Ya alias merek bekerja sama dengan distributor atau importir sinilah di Indonesia. Nah, yang terkemuka ya seperti biasa. Suara motor Anda tahu motor apa? Ya sudahlah, wajar banyak motor di sini. Ya sebenarnya bukan cuma kerjasama dengan distributor lokal atau menunjuk distributor tertentu gitu oleh mereka, tak bisa aja sih merek membuat perusahaan patungan alias join, ya ada bilang join venture apalah gitu. Jadi kayak bikin bergabung gitu, kayak kerjasama kayak ya gitu. Dan Anda tahu mungkin perusahaan apalah yang ada nama mereknya sama nama perusahaan lokal siapa nggak tahu, yang jelas ya adalah campur kepemilikan, bukan sepenuhnya milik brand alias merek, bukan sepenuhnya di distributor sini. Ya bisa dibagi-bagi gitu. Ya tapi intinya itulah entah mau perwakilan merek lah, joint venture lah, distributor, importer segala macam, ya jelas itu intinya itu salah satu syarat untuk saya bisa bilang itu produk apapun itu sebagai produk resmi Indonesia ya. Karena saya bilang produk resmi Indonesia itu serba pasti. Pertama ya serba pasti legalitasnya, karena biasanya masuk secara legal karena produk resmi legal, bayar pajak lah atau ini dan itu, termasuk beberapa produk mungkin ada yang itu tadi produk impor ya kalau yang bayar pajak itu. Tapi kalau produk lokal ya oke lah, mungkin ada impornya dibayar termasuk segala macam lah. Nah untuk produk tertentu yang ada aja yang pakai sertifikasi tertentu ya, lembaga sertifikasi tertentu itu ya udah terdaftar ada nomor sertifikasi apapun lah ya. Saya ada beberapa produk, ya semuanya yang saya punya ini ada sertifikasi itu. Cuma sebenarnya nggak harus tergantung produknya sih, tapi yang harus tuh bayar pajak. Bayar pajak, impor oleh yang percaya lah, importir resmi. Kalau produk impor, distributornya juga tahu lah, ya terkemuka lah, atau yang perwakilan mereknya langsung. Jadi bukan, mohon maaf nih, produk yang nggak resmi tuh ya tahu deh jalurnya kayak gimana, jalur masuk kayak gimana, bayar pajak apa enggak tuh segala macem. Soalnya pernah sih dulu Nintendo Switch pernah tuh 2020 yang Animal Crossing-nya yang New Horizons Edition tuh ya, yang V2 nggak saya, yang warna biru pastel, yang pastel gitu, biru sama hijau pastel, ada yang jual 2 juta padahal gua rasa harga normal 5 juta. Karena pas saya lihat di deskripsinya itu barang impor gelap. Ya gak bayar pajak, ada tulisan bahkan Singapura. Dari Singapura langsung ke sini, saya dari Batam ya, biasa sih Batam tau lah sendiri. Tulisan udah tulis jelas di bawah di deskripsinya. Aduh kayak beli itu begitu dah. Gak bayar pajak masalahnya. Terus Switch Lite aja yang toko yang sama 600.000 doang pada saat itu 2020 ya. Padahal harusnya 2-3 juta lah. Itu kok udahlah, karena bukan produk resmi Indonesia udah pasti begitu. Makanya iya produk resmi lah udah pasti, maupun mungkin harganya 1-2 juta lebih mahal, tapi
lebih meyakinkan, udah pasti legalitasnya juga. Berbicara juga itu, kita lanjut lagi pasti penjualannya, karena ya produknya dijual resmi. Karena dijual resmi pasti banyak toko yang jual, entah itu official store atau toko rekanan brand merek, bahkan toko fisik bisa aja toko fisik ada jualan apa produk itu. Jadi kayak mudah dicari, mudah ditemukan lah, karena dijual di toko terkemuka, terus tersebar di mana-mana. Nah, produk resmi beda cerita. Kalau produk yang bukan versi resmi ya, bukan versi resmi atau produk yang belum jual resmi, biasanya toko tertentu aja, toko yang spesial gitulah. Jadi karena jual toko berarti kan banyak tuh tersebar kemana-mana, otomatis pasti pun ngejualnya, karena harusnya, karena makin banyak yang jual dong, jual toko resmi, jual yang terkemuka, entah toko besar lah, toko yang kecil juga mungkin ada yang jual. Otomatis harusnya ada pusat perbaikan resminya kalau untuk produk elektronik seperti yang saya pakai ini. Bahkan mungkin ada nomor layanan konsumennya, mungkin termasuk situs resminya juga ada. Biasanya harus tercantum di manual, misalnya contoh di manual ini. Biasanya, oh iya, garansi juga. Ini biasanya garansi ya. Ini purna jual ya. Dan biasanya di bawahnya loh ada catatan informasi lebih lanjut sekitar. Nah, ada situs resminya, nomor telepon harus ditulis ya. Oh ini Samsung soalnya. Ini contoh Samsung, contohnya yang terkemuka ya. Karena kan produknya dari resmi ya, harusnya servisnya banyak. Langsung situsnya ya, tau lah yang sekarang, yang pas saya lihat ke situs resmi banner langsung ke S25 series. Galaxy S25 series. Lebih itu ultra ya, yang pernah ngecek mungkin pas pre-order. Saat ini masih pre-order ya, mungkin ya. Nah, kalau pas kalian nonton video ini pas udah pre-order selesai, atau mungkin udah ada generasi penerusnya, ya nggak valid lagi. Nggak valid lagi. Balik lagi. Ya itu doang, saya ngomong sepanjang itu cuma gara produk resmi doang. Tunggu sebentar, ini ngomong panjang doang cuma gara Nintendo Switch masuk resmi ke Indonesia ya. Iya sih. Iya sih. Tapi aduh, saya bisa bilang belum masuk resmi karena memang belum ada pihak terkait untuk ya mengurus segala ya urusan itu, entah legalitasnya gimana, harus daftar ke sertifikasi inilah, pajaknya gimana, segala macam, penegakan hukum apalah yang kita nggak tahu, yang saya nggak tahu sendiri. Terus penjualan gimana, jual di toko apa, online atau offline lah, official store atau toko fisik resmi, mereka nggak tahu. Purna jual juga nggak tahu siapa yang ngurus, entah distributor lokal yang punya service center atau yang mereka sendiri itu buat ya Nintendo Switch atau ya produk Nintendo lainnya. Emang siapa yang di sini bisa servis resmi? Ya nggak ada. Untuk saat video ini dibuat ya nggak ada daftar service center resmi Nintendo kan. Kalian lihat sendiri, enak. 4 negara Asia Tenggara itu ya tau lah, yang kemarin video yang sebelumnya itu enak banget, servis gampang. Beli barang gampang, urusan legalis aman. Aduh, emang gitu dah. Tapi berhenti dulu, kita berhenti dulu sebentar. Saya jadi habis batuk tadi, cuma ngomong Nintendo doang, jadi agak minum. Bentar, saya cuacanya agak mulai jadi agak, ya udah kita jeda dulu ya. Jeda dulu. Jangan kemana-mana. Harusnya cepet sih, kan diedit. Kita udah ambil minum. Mungkin kelihatannya lah kayak lama ya, tapi
ya emang sebenarnya lama, cuma kan diedit ya jadi singkat. Ya oke, balik lagi. Kita ingin bahas apa yang kita punya saat ini ya. Saat ini udah dibuat. Pertama itu dari ponsel saya dulu, termasuk chargernya. Ya langsung aja, gak usah lama-lama. Ya sih seru sih, cuma ya udah mendingan ya, segar. Suaranya juga ya, seperti biasa ya. Ya diwarnai oleh suara-suara yang ya begitu. Nah jadi ini manualnya. Ya manualnya seperti manual. Yang pertama ya manual charger yang dulu, charger duluan. Meskipun charger jadinya belakangan. Tapi ya sih, jangan masalah, wajar suaranya demikian. Ya namanya hidup di perkotaan yang ramai ya, seperti itulah. Banyak penjual, ya, wajar. Kok malah ke situ-situ? Ya udahlah, tadi udah lihat ya selembaran itu doang. Terus ya, serah pula. Males ya males ngulang lagi, karena tadi kita ngulang lagi karena ya udah lah. Ya seperti ini ya. Kalau ini manual service center itu lihat. 1 tahun ya, ini udah lewat sebenarnya. Karena saya belinya tuh sekitar ya 6 Maret 2022. Ya udah lewat satu tahun, 2 tahun lebih dikit lah. Dia tinggal hampir 3 tahun, karena nanti mungkin pas ya 6 Maret 2025 ya jadi 3 tahun, genap 3 tahun. Terus kali ini ya manualnya depannya kayak gimana, karena kondisinya begitu ya sini. Terus ada informasi segala macam, masih jelas ya. Halo. Nah, sebenarnya ada berapa yang ya nomor resmi Anda lihat jadi yang nomor pendaftaran petunjuk manual dan kartu garansi ini yang PMKG ini resmi ya kan. Masuk ini ya produk lokal ya, rakitan lokal nih, yang tulisan produsen PT Sein lah, ada yang bilang Samsung Electronics Indonesia. Ya sudah nggak coba, yaitu karena produk resmi TKDN gitu, yang TKDN lah dan sertifikasi yang lain. Karena Samsung tuh pengen, sebenarnya nggak cuma Samsung doang, beberapa brand yang udah punya pabrik lokal tuh yang ingin memajukan SDM di sini lah, untuk banyak lah keuntungan punya pabrik di sini. Ya, makanya saya suka sih. Maka sempet tuh bahkan Kementerian ada berita apa tuh bilangnya Samsung tuh bagus, nggak kayak yang itu, kayak nggak langsung menyindir brand itu yang sampai video ini dibuat TKDN ya, gitulah. Kayak udah ekspor ke ASEAN, negara ASEAN lain, luar biasa sih. Sebenarnya nggak cuma Samsung doang, beberapa brand lain juga ya mendukung lah, entah itu punya pabrik sendiri atau pihak ketiga nggak masalah, yang asalkan rakitan lokal nggak, oke. Nah, karena kan saya lebih suka yang seperti itu, ada rakitan lokal lah. Kalau impor terus kapan majunya kita? Makanya ya mungkin mudah-mudahan ya produk lain banyak dirakit lokal juga di sini. Nintendo Switch juga dong. Kok ngomongin Nintendo Switch lagi? Padahal kan masih ngomong ponsel ini doang. Nah ini kartu ya, bagian garansi resminya nih. Ini ya, karena udah diisi sama penjualnya ya nggak masalah, kita nggak usah isi. Jadi kalau lihat nih sama juga nih di bawahnya hello. Susah ya tadi udah. Nggak masalah ya, oke. Nah kalau lihat di pojok bawah sini, lihat kan ada nomor layanan konsumen dan websitenya, sama setia PMKG tadi, pendaftaran petunjuk manual segala macam. Lihat kan, karena ini produk resmi udah pasti ada ya, tadi belakangnya ada hello. Nggak masalah juga sih, harusnya gini. Nah, service center
service center lah di mana-mana. Terus website yang ada ya tau lah, website resmi kalau ada .com/id atau .co.id entah ya, itu ya seperti itulah. Kalau ada web ya udahlah begitu, malah teralihkan. Ya tadi ini kalau ada website resmi dan nomor layanan konsumen resminya, jadi kita dipermudah gitu kalau untuk ngurus apa aja, apa masalah kenapa dan ini keluhan saran dan apa, dia gampang. Namanya juga kalau untuk saat ini Samsung ya salah satunya yang besar di Indonesia gitu, untuk mungkin nggak cuma ponsel doang ya, nggak cuma Galaxy karena itu nggak cuma tentang Galaxy. Tahu kalau Samsung it's not about the Galaxy gitu. Itu tentang rumah tangga juga. Ini sebenarnya TV ini Samsung juga, remote-nya nih ya kan, TV-nya Samsung juga. Tapi kita nggak bahas di sini karena ini buat keluarga bersama, bukan buat saya sendiri doang. Ya jadi TV dan ponsel kita ya Samsung gitu loh. Kita nggak tahu juga produk Samsung apalagi yang kita pakai, karena kayaknya udah banyak ya produk lokal, entah itu Samsung atau brand lain, banyak udah lumayan. Karena lagi-lagi pemerintah gencar lokal, rakitan lokal lah, produksi lokal, nggak cuma produk elektronik, entah itu otomotif lah, apalagi ya banyak dong yang saya tahu tuh, otomotif, elektronik, furnitur lah, kerajinan tangan, segala macam. Pokoknya begitu. Nah, saya ya masalah produk lokal nggak apa-apa. Ya saya tuh mendukung karena ya win-win solution sebenarnya. Mereknya untung, ini masyarakat yang masyarakat untung ya. Maksudnya yang bergerak di situ, misal karyawan pabriknya untung juga, kan lagi pemerintah untung juga. Ya kan, win-win solution. Kenapa malah bahas pabrik doang, nggak ada kita bahas produknya? Ya malah menceng-menceng, makanya ada skripnya. Walaupun nggak semua produk sini rakitan lokal, cuma untuk produk-produk tertentu ya rakitan lokal. Ya tapi kalau nggak salah ponsel emang salah satunya harus TKDN segala macam. Meski produk impor pun ya harus TKDN juga. Paling nggak ada berapa dimasukin lah aplikasi lokal gitu. Kan ada 3 cara, ada yang paling bawah investasi, terus yang di atasnya lagi tambah software gitu. Mungkin produk impor, terus yang paling atas ya produksi atau rakit lokal, TKDN-nya di mesinnya, di hardware-nya. Walaupun charger buatan Vietnam misalnya, atau baterainya juga, karena kan Samsung ya kebanyakan Vietnam. Nah itu baru ponsel saya, udah lama, bahasnya lama. Belum lagi laptop saya. Ini kertasnya berlembar-lembar, mantap dah. Oke, jadi kita lanjut aja ke laptopnya. Jangan sampai ngebahas di kesana-sana, iya kan. Jadi sebenarnya di sini ada beberapa lembar ya. Sebenarnya ada satu. Ini invoice ya, invoice ya di sini, ya kan. Ini ada atas namanya, bukan atas nama saya, ini atas nama tante saya. Jadi ini, gitu kan. Jadi tutup biar fokus ke bawah. Lihat harganya 5.999 pada saat itu. Sekian sudah. Ya kan? Ya, segitulah. Ya ini laptopnya yang nih. Ya, sebenarnya ini ada masalah. Jadi gara-gara engselnya udah panel plastiknya udah gitu, jadi kita putuskan untuk lepas. Tapi pas kita liburan seperti ini, pasang lagi layarnya. Ini tetap layarnya oke, tetap normal. Nggak percaya ya seperti ini tuh, walaupun berdebu ya, ini kita pakai terus. Udah lanjut lagi, karena makanya pernah bilang saya pernah bawa ke pusat perbaikan resmi. Nah, ngomongin pusat perbaikan resmi ini kartu garansi. Tapi yang benar, ini benar pada saat
produk ini dibuat, maksudnya kartu garansi ini dibuat, bisa jadi udah berubah, bisa jadi ya lagi-lagi entah nambah, berkurang, atau ya berubah lokasi gitu. Service center yang kita pilih yang pertama langsung paling atas yang ini, yang nomor satu. Halo, ini kalau kasih udah. Nah tuh nomor satu, yang nomor satu kita langsung ke Ruko Mangga 2. Iya, ke service center mereka. Sebenarnya kayaknya kerja sama deh ya, kerja service centernya. Pokoknya langsung ke service. Nah ini nomor satu nih, kelihatan kan? Nomor satu nih, kita langsung ke Mangga 2 Square gitu loh. Mangga 2 Square gitu loh, cuma buat ngecek ini kenapa gitu. Loh, iya, karena ini produk resmi ya, jadi mereka terima aja. Beda ceritanya kalau saya andai kata beli laptop ini yang distributor, kan ada zaman sekarang ya, ada lah ada yang produk resmi dan distributor, bedanya 2 juta bisa. Cuma lagi-lagi kita nggak tahu service center resminya tuh terima apa enggak gitu loh. Iya, andai kata saya bawa produk yang importir umum ya, yang paralel import, terus ke service center resmi, nggak tahu reaksi mereka gimana, kan beda kode. Karena di sini kodenya akhiran belakangnya ide ya, kode belakangnya ide udah jelas ya. Sebenarnya ada dusnya. Nah nih segede ini, salah satunya ini resmi udah kelihatan sama seperti yang ponsel tadi, sama ada sertifikasi frekuensi ya untuk kasus ini, untuk seperti ini. Oh, diimportir siapa ya gitu. Tapi kalau ngomongin soal ini nih, bukan nomor seri. Nah ini yang 82KA ya, ini belakangnya ide yang nomor sini 82KA 005D ide sama dengan Indonesia. Susah banget sih. Halo. Nah iya, ini versi resmi Indonesia, bukan yang akhirannya kayak US apa yang lain. Kayak beberapa, saya pernah lihat ada beberapa teman saya yang punya laptop Lenovo ya, ada, tapi lihat akhiran belakang MTM tadi ya, mesin, model nomor mesinnya, apalah segala macem, itu US, belakangnya US lah atau yang lain lah. Saya ide yang artinya Indonesia. Misalnya kasihan. Iya, Indonesia, produk kita produk resmi Indonesia, dusnya kelihatan, kartu garansi dapat. Oh iya, manual. Ini tapi manual generik masalahnya. Itu manualnya generik. Tuh ada izinnya ini. Oh, nomor izinnya ini udah kelihatan, produk resmi udah kelihatan banget. Ini produk resmi Indonesia udah kelihatan, walaupun ini manualnya ya manual generik sih. Karena bahkan ini dijelasin, lihat aja sebutannya, trademark ini, prosesornya, aduh. Ya, DDR2 ini kayak manual generik, kayak belum pada saat itu ya, masih manual generik kayak gini, bukan ya manual yang terbaru gitu, kayak masih yang generik. Padahal ada quick start guide-nya, meskipun ini quick start guide-nya belum ada bahasa Indonesianya, jadi Anda lihat sendiri bahasa apa. Tunggu start. Nah ya jelas bahasa Inggris, Tiongkok, Jepang, Korea lah. Ada dua yang Tiongkok yang sederhana sama tradisional ya. Terus ya begini quick start guide yang belum ada bahasa Indonesia ya segala macam pada saat itu. Kalau nggak salah untuk beberapa produk Lenovo sekarang ya yang 2024 ke atas gitu, kayaknya udah quick start guide-nya ada bahasa Indonesianya. Kayaknya entah masih ada manual begini apa enggak. Kayaknya harus beli laptop lagi. Di laptop Lenovo yang baru yang tahun ini atau yang tahun 2024 lah, 2024 ke atas gitu. Karena biasanya ada bahasa Indonesia kan, entah masih ada ini apa enggak.
terus di sini salah satunya ini ada bukti. Ini produk ini untuk didistribusikan di Indonesia aja, karena ya OS awal Windows 10 ya. Bilangnya ini is intended for distribution in Indonesia only, ya kan, Indonesia only. Produk untuk Indonesia dasarnya. Makanya pas Windows 10-nya kan, Windows 10 dapat single language ya, yang satu bahasa itu defaultnya English Indonesia lah. Jadi jamnya 24 jam, bukan English yang US gitu, jamnya 12 jam AM PM, itu defaultnya udah 24 jam gitu. Nah emang yang saat ini jadi Windows 11. Lagi pula kan mesinnya ready Windows 11 kan. Karena pada saat itu belum siap sih Windows 11. Jadi stay dulu Windows 10, karena daripada gusak-gusuk ini nggak bisa jalan, itu nggak bisa aja, mending nunggu apa yang kita pakai itu udah bisa di Windows 11 gitu, udah, atau kita yang udah siap lah sama Windows 11, baru kita upgrade lah. Nah ini ya petunjuk safety-nya, keamanan, lagi-lagi belum ada ya bahasa Indonesianya seperti biasa. Ya seperti biasa belum ada bahasa Indonesia. Dan ini bonusan ya, ini bonus tas biasa lah, tas tuh, tas ya, tas ini juga tas dapat tas biasa lah, di dalam situ sih sebenarnya, karena kita lagi nggak pakai, karena kan di rumah nggak kita bawa kan. Sebenarnya ini pas service kita akhirnya nggak jadi service, dan akhirnya ini sebentar ya, nih, halo, ini udah mulai pudar. Nah ini toh 126.500. Ini karena kita udah nggak jadi service, kita hanya bayar jasanya aja, karena ya kalau nggak salah bayar service plus jasanya 200.000, jasanya doang ya 200 ribuan, tapi karena kita gak jadi, kita pangkas setengah, jadi 126.500 ini ya, berarti kali 2 aja kalau kita jadi servis, karena harga servis laptop ya untuk ganti engsel panel belakang, tapi katanya engselnya kena juga, tapi kalau saya lihat enggak kok. Nanti harusnya ada dus ini ya, repot banget. Ini di dus pen display. Ntar ya pen displaynya. Ini. Nah, ini kompartnya yang kita copot. Sebenarnya sebelah doang awalnya. Cuma ternyata pas dilihat sebelahnya lagi, ya kena juga. Akhirnya kita putuskan, kita copot sendiri. Untungnya sih panelnya nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya engselnya aman kok, cuma jadi nggak aja gitu, kira nggak aman lagi, padahal masih aman aja. Ini spare partnya, ngomong-ngomong, pen display bentar lagi, dikit lagi. Jadi ya itu tadi kita servis, udah sempet servis gitu, cuma akhirnya nggak jadi servis. Akhirnya kita tolong dong panelnya dipisah dengan mesinnya. Karena awalnya nggak tahu apaan sih gitu, tapi akhirnya mereka tahu. Ya udah, ini dilepas nih si covernya dengan mesinnya, jadi seolah-olah mesin nggak ada layarnya, jadi laptop tanpa layar. Gitu. Jadi kayak bahasa ini juga lama juga sih, cuma ya sudah. Nah itu kalau untuk laptopnya. Bahas laptopnya juga udah lumayan lama, jadi kita iya bener juga, karena kita juga keluarin dus pen displaynya, berarti otomatis apa yang kita bahas pen displaynya, sebenarnya penanya, tapi pen displaynya ada di bawah sini. Iya pen display, cuma karena kayaknya kepanjangan kita harus berhenti dulu ya, kita keluarin pen displaynya dulu ya, kita pencet aja bisa nih.